Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Hendra Butar-Butar. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan materi mengenai las dan fabrikasi logam. Namun, sebelum saya memulai materinya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Duduk santai di tengah taman, seekor kucing memakan ikan. Salam sejahtera dan salam kenal wahai saudara semua. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Kebutuhan logam saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan di masa pandemi sekarang, pendapatan dari industri logam selalu naik. Hampir 80% usaha yang bergerak di bidang fabrikasi logam. Kemudian fabrikasi logam ini tidak pernah lepas dari yang namanya pengelasan. Baik itu ketika mengelas dengan GMAW, kemudian ketika penyambungan dengan GTAW, kemudian ketika penyambungan dengan SMAW, dan jenis pengelasan yang lainnya. Oleh karena itu, las dan fabrikasi logam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun gambaran umum mengenai las dan fabrikasi logam ini sendiri adalah yang pertama, bahwa las dan fabrikasi logam itu merupakan penyambungan logam dengan menggunakan proses panas, kemudian terjadi ikatan metalurgis antara logam yang disambung. Kemudian arti yang kedua adalah merangkai beberapa komponen, baik itu material plat, material pipa, ataupun baja profil, menjadi suatu bentuk yang dapat dipasang menjadi sebuah rangkaian alat produksi maupun konstruksi. Kemudian las dan fabrikasi logam ini merupakan rekayasa ataupun perancangan, baik itu ketika dilakukan pemotongan, kemudian pembentukan atau penyambungan, kemudian perakitan dan finishing ataupun dilakukannya pekerjaan terakhir. Kemudian las dan fabrikasi logam dari definisi umum yang terakhir, komponen yang paling penting adalah logam karena yang kita fabrikasi adalah logamnya. Jadi logam itu adalah jenis material yang banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan. Dari identifikasi las dan fabrikasi logam ini, maka dapat kita definisikan bahwa las dan fabrikasi logam merupakan pekerjaan penyambungan material atau logam yang meliputi perancangan, pembentukan, dan merangkai beberapa komponen menjadi sebuah alat produksi maupun konstruksi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita harus memahami proses fabrikasi dengan menggunakan mesin las dan mesin potong. Bahwasanya ketika kita melakukan fabrikasi, kita harus bisa menggunakan mesin las dan juga bisa mengoperasikan mesin potong. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan fabrikasi dan las, kita harus mampu menerapkan prosedur ketiga pengelasan. Ketiga itu untuk melindungi diri kita agar tidak terjadi asiden atau insiden yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, memahami tentang teknologi pengelasan. Arti dari sini adalah kita harus mengenal sejarah perkembangan pengelasan, kemudian perkembangannya di dunia, kemudian aplikasinya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, memahami prinsip pemotongan logam dan mampu melaksanakan pemotongan. Pada kesempatan ini, prinsip pemotongan yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan oksigen asetilin cutting. Dalam pemotongan ini, kita akan mengetahui reaksi kimia mengapa bisa terjadi pemotongan, kemudian komponen-komponen dari oksigen asetilin itu sendiri. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi pemilihan jenis pengelasan sesuai pekerjaan. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan pekerjaan pengelasan, ketika kita melakukan pengelasan dengan stainless steel, kita harus mampu mengenal dan mengidentifikasi jenis pengelasan apa yang cocok yang akan kita gunakan untuk mengelas stainless steel. Kemudian kita melakukan pekerjaan fabrikasi dengan baja, maka kita harus menggunakan jenis pengelasan yang sesuai.
Kemudian ketika kita melakukan pekerjaan mengelas dengan aluminium, maka kita bisa mengidentifikasi jenis pengelasan yang sesuai yang dipersyaratkan dan sebagainya. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian prinsip dasar pengelasan, kemudian oksigen full cutting atau oksigen acetylene cutting, kemudian yang keempat adalah shield metal arch welding, kemudian yang kelima flux core arch welding, kemudian yang keenam adalah gas metal arch welding, kemudian yang ketujuh adalah gas tungsten arch welding.